siap alat-alatnya? Siap, Sat. Ayo kita ke atas ya. Gimana perjalanannya? Halo sahabat Kuaci. Jadi pada hari ini saya Rio Prantantasi akan belajar memanah bersama Indrayana dari Indrayana Archery. Nah, jadi pada saat hari ini kita akan mempelajari dulu awalnya seperti apa sih panah itu, apa aja yang harus diperlukan, habis itu ada apa aja sih materi yang diperlukan, habis itu kita akan mempelajari jarak penembakannya dan banyak lagi. Sebelumnya bisa dilanjutkan oleh Ustaz. Oh. Oke, betul apa yang dikatakan Rio, sahabat Kuaci. Insya Allah untuk kesempatan hari ini saya dikasih kesempatan untuk berbagi ilmu tentang memanah, dan saya mengundang Rio untuk kita bahaslah tentang, kita kupas tuntas masalah panahan di Indonesia terutama ya. Dan saya dengar juga Rio ini sebagai pemain juga archer. Saya menyebutnya kalau orang yang memanah itu archer. Jadi gelar yang paling saya senang itu archer. Saya sebenarnya saya juga pengusaha, saya juga guru. Tapi sebutan yang paling senang saya dapatkan itulah ada archer. Jadi saya disebut guru, iya. Saya disebut, ada yang sebut saya ustadz, walaupun bukan, iya. Ada yang sebut saya pengusaha, ada. Tapi saya paling senang itu disebut dengan nama archer. Itu luar biasa untuk saya. Jadi Rio ini archer juga, salah satu archer yang ingin kita mengupas tuntas sampai habis masalah panahan. Archer yang sebut vakum 2 tahun. Ya itulah, walaupun vakum, seenggaknya kita sudah pernah belajar lah. Jadi saya menjelaskan nggak terlalu monoton lah, karena Rio udah tahu sedikit tentang panahan. Jadi silakan lanjut Rio, apa yang ingin diketahui yang mungkin sahabat Kuaci juga bisa mendapatkan ilmu. Nah, saya mau tanya Ustaz. Ini perbedaan antara panah punya saya yang model sama tradisional itu beda di mana ya, Ustaz? Oke. Sahabat Kuaci pun bisa lihat kan sini ada beberapa jenis panahan ya. Panahan mungkin kalau untuk pemula ya kelihatan sama aja, sama-sama untuk bisa memanah kan. Di dalam panahan ini juga Rio perlu tahu ada beberapa jenis busur dan alat yang digunakan. Itu terbagi menjadi tradisional dan modern. Jadi ada busur-busur yang tradisional dan juga ada busur-busur yang modern. Nah, busur tradisional ini juga terbagi, mempunyai banyak cabang. Cabangnya pun banyak, tradisional dan modern pun ada beberapa cabang. Salah satunya dari curve, ada compound. Kalau di tradisional itu ada horsebow, ada longbow, ada jeparingan, dan lebih banyak sih sebenarnya tradisional itu jenis-jenis busurnya itu lebih banyak daripada modern, karena modern ini sebenarnya berawal dari yang tradisional juga. Jadi busur modern itu berawal dari tradisional. Kalau nggak ada busur tradisional nggak bakal ada busur modern. Nah, yang mungkin kata tradisional itu untuk sebagian orang agak jadul, agak klasik, agak gimana gitu. Padahal busur tradisional ini luar biasa lah manfaatnya, fungsinya, dan ya nggak kalah dengan busur modern. Gitu. Jadi jenis busurnya sebenarnya ada busur modern, busur tradisional secara umum. Jadi yang Rio gunakan ini adalah busur modern, busur-busur yang menggunakan bahan-bahan modern. Ya, kalau tradisional tuh busur tradisional itu busur-busur yang menggunakan bahan-bahan alam biasanya dan mempunyai bentuk-bentuk tradisional tergantung negara negara masing-masing. Jadi busur tradisional di Indonesia dengan busur tradisional di Malaysia, dengan busur tradisional di Turki misalkan, atau dengan busur tradisional di Eropa, beda-beda walaupun sama-sama busur tradisional. Jadi bentuknya beda, jenisnya beda, tapi maksudnya busur tradisional. Nah, itu banyak sekali kalau untuk dikupas. Nah, nanti kita akan memperkecil lah daerah pembahasannya agar tidak terlalu melebar kemana-mana sehingga sahabat Kuaci juga bingung
bingung nanti kalau terlalu melebar. Nah, kita sempitkanlah ke yang hal-hal umumnya saja, kita sempitkan. Jadi apa yang ada di sini nanti bakal kita kupas tuntas semuanya. Oke. Ustaz, emang benar ya Ustaz, setiap ukurannya itu sesuai dengan umurnya ya Ustaz? Oh iya, betul sekali. Salah satunya adalah ini adalah untuk penyesuaian tenaga si archer itu dengan alat yang digunakan. Kalau alatnya tenaganya terlalu besar tapi tenaga si archernya kecil, ya itu bakal membahayakan si archernya. Sebaliknya juga, kalau alatnya itu terlalu ringan tetapi tenaga si archer itu besar, ya kasihan alatnya, dia gampang rusak juga. Makanya kenapa dibutuhkan penyesuaian antara si pemanah dengan alatnya. Nah, gimana sih caranya untuk para pemula ini nih? Pemula kan kita nggak tahu nih, kita kan baru mau mulai panahan nih ceritanya, sahabat Koachi. Tapi gimana sih cara memilih busur anak panah? Apakah saya harus pakai yang modern ataukah saya harus pakai yang tradisional? Apa bedanya? Apa fungsinya? Nah, itu sebenarnya untuk dibahas panjang, lumayan panjang, dan kita sebenarnya akan kita ringkaskan saja ke depannya. Itu Rio. Oke, lalu untuk anak panah nih Ustaz. Ya. Anak panah ini kan ada beberapa jenis Ustaz. Memang kenapa ya? Emang ada masalah apa ya dengan segala macam itu ya Ustaz? Jadi anak panah ini juga menyesuaikan si busurnya. Jadi anak panah modern dengan anak panah tradisional itu beda. Jadi karena dia busurnya modern, ya anak panahnya pun modern. Kalau busurnya tradisional, anak panahnya pun tradisional. Jadi emang sudah ada satu kesesuaian. Jadi kalau misalkan busur modern pakai anak panah tradisional, ya nggak cocok. Begitupun sebaliknya, misalkan anak panah busur tradisional, anak panahnya modern, ya itu pun belum tentu cocok. Jadi emang ada spesifikasi khusus. Dan misalkan busur modern pun nggak bisa pakai sembarangan anak panah. Ini pun sebenarnya sudah ada spesifikasinya. Ini jadi misalkan anak panah Rio ini, berapa berat busur Rio? Itu akan menentukan berapa berat anak panah yang akan dipakai, berapa kelenturan anak panah yang akan dipakai, berapa ukuran vanesnya, berapa ukuran knocknya, berapa ukuran itu ada perhitungannya. Kalau itu secara standar ya. Jadi kalau misalkan Rio pakai busurnya berapa beratnya, terus pakai anak panah modern tapi nggak sesuai spesifikasinya, bakal jelek juga hasilnya. Jadi perlu ada tuning lah istilahnya. Jadi untuk disesuaikan antara busur dengan, bukan hanya dengan busur dengan archer, tapi busur dengan anak panahnya pun harus sesuai. Jadi sebelum lanjut, ada beberapa hal penting yang perlu sahabat Koachi juga tahu. Jadi busur modern ataupun busur tradisional nggak masalah sebenarnya. Misalkan sahabat Koachi itu mau memulai memanah misalkan dengan busur modern, silahkan. Mau mulai memanah dengan busur tradisional juga silahkan. Tinggal menyesuaikan dengan keinginan. Gimana Rio? Selama ini sebenarnya apa sih yang menjadi penasaran Rio itu sehingga berkunjung ke sini dan mau hadir di sini, mau mengenal panahan itu gimana? Awalnya penasaran Ustaz. Penasaran, lalu seperti apa sih permainan yang panahan yang sebenarnya itu kan kalau di film-film kan startnya begitu. Oh, dari film berarti awalnya ya. Masya Allah. Ya, dari film terus tertarik mau memanah, sempat juga latihan, terus vakum juga. Oke, sudah. Jadi kita akan mulai lagi ya dari awal ya. Kalau bisa kosongkanlah pikirannya, dinolkan wadah ilmunya. Soalnya lebih gampang kalau mengenalkan ilmu dulu, baru ntar dimasukin ilmu-ilmu baru, itu lebih mudah. Karena ini ada beberapa alat-alat yang mungkin Rio itu, ini alat apa, kok beda, oh ini apaan fungsinya, kok ini seperti ini, kok beda dengan yang ini. Nah, itu banyak akan perbedaannya ya. Oke, pertama Rio itu yang, coba alat Rio, busur yang Rio pakai itu seperti apa? Yang seperti itu kartel Ustaz. Kartel ya. Iya. Ini disebut busur modern. Jadi busur itu ada beberapa jenis. Pertama ada busur tradisional, kedua ada busur modern, yang ketiga itu ada busur yang sudah memakai dengan katrol, itu kompon bow. Nah, jadi di sini tuh emang hanya ada dua jenis busur, yaitu busur modern dan busur tradisional. Tetapi di busur tradisional sendiri pun banyak jenisnya.
ada busur horsebow, ada jemparingan, ada longbow. Dan setiap negara itu kalau di tradisional itu mempunyai jenis masing-masing. Indonesia itu punya jenis busur sendiri. Turki punya jenis busur sendiri. Eropa punya busur sendiri. Jadi busur di tradisional ini luar biasa banyak sebenarnya. Kalau busur modern ini ya tercipta dari busur tradisional. Bergerak atau diem? Iya. Diam. Tapi Rio sudah pernah belum lihat orang pakai busur tradisional? Belum Pak itu. Belum. Nah, jadi kalau busur modern itu emang busur-busur statis. Statis. Statis artinya jadi Rio ini tuh diam. Jadi istilahnya kalau dalam militer mungkin sniper ya. Ya, Sniper itu dia diam, nggak bergerak, tiba-tiba bidik, terus tepat sasaran. Nah, itu karakter busur-busur modern. Jadi kalau misalkan sahabat Kuaci yang suka dengan diam, konsentrasinya tuh kalau diam itu konsentrasinya tinggi. Ada orang-orang yang kalau dengan dia diam konsentrasi tinggi. Jadi dia makin konsentrasi, makin bagus, makin fokus. Nah, itu sarankan pakai busur modern tuh lebih cocok lah. Karena busur modern ini lebih santai, lebih tenang, dan dia waktu di dalam perlombaan tuh waktu untuk memanahnya pun lebih lama dibandingkan yang tradisional. Jadi kan ada waktu yang ditentukan dalam setiap satu kali anak panah, atau dalam satu rambahan itu ada waktunya. Kalau melebihi waktu, misalkan anak panah masih ada ya nggak boleh, nggak gitu. Nah, jadi kalau untuk orang yang santai, yang ingin konsentrasinya lebih tinggi dengan diam, nah itu bagusnya pakai busur modern kayak Rio ini. Tapi ada juga orang-orang yang aktif. Kan banyak kan, misalkan kita ngeliat orang-orang tuh dia hyperaktif, atau orangnya sukanya gerak-gerak dulu, nggak mau diem. Jadi dia kalau dia bergerak, kalau dia diem tuh dia nggak bisa konsentrasi. Dia tuh harus gerak-gerak, ngapain aja, misalkan lagi belajar pun gerak-gerakin tangan, gerak-gerakin badan supaya dia konsentrasi. Ada orang-orang yang seperti itu, dan beda-beda lah setiap orang. Nah, itu biasanya lebih bagus pakai busur tradisional. Kenapa? Busur tradisional Rio, kalau misalkan Rio pakai itu nggak harus dalam keadaan diam. Bisa dalam keadaan diam, tapi juga bisa dalam keadaan bergerak. Rio bisa sambil lari, sambil memanah bisa. Mau sambil loncat, sambil memanah bisa. Bahkan bisa sambil naik kuda, memanah pakai busur tradisional bisa. Itu tidak mengurangi akurasinya. Nah, untuk akurasi itu gimana skill memanahnya. Cuma kalau untuk akurasi sendiri, perbandingan gini lah untuk secara gambaran secara luas ya, umum ya. Misalkan di dalam militer nih, ada senjata namanya sniper. Ada senjata namanya misalkan handgun. Kalau handgun senjata pistol, sama-sama senjata kan? Iya. Nah, bedanya apa? Bedanya sih ukuran sama jarak tembaknya. Jarak tembaknya beda, ukurannya beda, akurasinya beda? Beda. Nah, sama busur tradisional pun dengan busur modern seperti itu. Jadi busur modern nih kalau untuk jarak-jarak jauh akurasinya tinggi. Dia akurasi sangat tinggi untuk target yang diam. Untuk target diam dia akurasi tinggi. Mau jarak berapa, mau jarak sampai 70 meter, sampai 90 meter, itu kan lombanya ada tuh. Itu masih sanggup dia untuk akurat. Nah, sedangkan kalau untuk busur tradisional ibarat handgun lah. Handgun ini lebih cocok bukan untuk membidik. Bukan untuk membidik jarak jauh, tapi untuk senjata serbu. Nah, jadi dia sambil bergerak, sambil lari, bisa sambil menembak misalkan. Sama anak busur tradisional ini seperti itu karakternya. Jadi Rio misalkan sambil bergerak, jadi sambil menghindar, tapi tetap bisa sambil memanah, sambil misalkan berburu, nyumput di semak-semak, bersembunyi di pohon, atau memanah di atas pohon, itu pun bisa dilakukan. Jadi fungsinya emang beda. Jadi nggak bisa di-compare, misalkan busur Rio sama busur saya diadu ya di jarak yang sama dengan anak panah masing-masing, itu nggak fair. Misalkan dengan Rio dengan busur seperti ini, targetnya diam, tentu yang anak bisa kalah akurasi kan. Atau misalkan anak nantangin Rio pakai busur standar, tapi targetnya bergerak, terus kita bergerak, ya nggak fair juga kan, karena emang bukan spesifikasinya bergerak. Jadi ya semua ada spesifikasinya masing-masing lah. Jadi tinggal karakter sahabat Kuaci yang mana nih. Sahabat Kuaci itu tipe orang yang pengennya taktis, dinamis, atau yang lebih suka statis, simple, dan fokus. Nah, itu tinggal dipilih aja. Jadi untuk pemilihan standar modern atau mau tradisional,
lihatlah karakter diri kita tuh lebih suka yang mana. Itu untuk mengenal kalau Rio tuh sebenarnya cocoknya untuk busur apa nih. Kan Rio udah merasakan busur modern, ntar cobain busur tradisional, mana yang lebih feel-nya dapat, karena itu keluar sendiri secara alami lah. Dan insya Allah dua-duanya ini termasuk olahraga sunnah lah, itu yang terpenting. Jadi nggak bisa juga Ana mengklaim bahwa yang tradisional ini lebih sunnah loh daripada yang modern, ya nggak bisa juga. Jadi ya sama-sama memanah, sama-sama sunnah insya Allah, walaupun beda alatnya, ya nggak apa-apa, kita bareng-bareng dengan aturannya masing-masing, dengan standarnya masing-masing, dan nggak bisa diadukan dengan ya itu nggak fair kan. Jadi semua punya standarnya masing-masing. Jadi sahabat Kuaci yang mau mulai itu enggak, oh ternyata di Panang tuh diperdebatkan yang mana sih yang lebih sunnah. Enggak, insya Allah semuanya sunnah. Tinggal sahabat Kuaci pilih aja, dan Rio juga bisa memilih mana busur yang cocok untuk pribadi. Gitu. Oh, iya. Kan kalau Panang itu kan kayak modern, contohnya kan ada aksesorisnya nih. Ya. Nah, untuk tradisional sama modern ini sama nggak sih, Ustaz? Jelas beda aksesoris modern sama tradisional. Jadi modern itu keunggulannya kenapa dia bisa tepat sasaran dari jarak jauh? Dia ada namanya visir. Visir kan? Kita lihat mana visirnya. Ini salah satu aksesoris. Ini ya, Ustaz? Iya. Nah, ini adalah salah satu aksesoris sahabat Kuaci untuk modern bow. Nah, ini adalah visir. Nah, ini adalah kata kita mah teropong atau bidikannya. Visir ini untuk membidik. Jadi kita lebih akurat dalam memanah karena dia ada bidikannya. Walaupun ya kalau tekniknya salah, tekniknya nggak benar pun ya tetap aja melenceng. Dengan teknik yang benar dan dengan dibantu dengan alat visir ini, insya Allah lebih akurat. Sedangkan kalau busur tradisional, ini ya salah satu yang saya ambil ya. Ini adalah busur tradisional jenis horsebow ya. Horsebow, jadi ini busur-busur berkuda sebenarnya. Busur-busur memanah di atas kuda. Nah, ini tuh ya aksesorisnya ya hanya seperti ini aja, polos. Jadi dia tidak ada titik bidik. Kan kalau misalkan ini ada bidikan sasarannya ya. Jadi kita tahu si target itu ada di bidikan ini. Tapi kalau untuk horsebow ini pure nggak ada kita ngebidik. Biasanya pakai feeling. Pertama pakai feeling, kedua sebenarnya bisa ngebidik, tapi ya harus pakai rasa juga sebenarnya. Jadi nggak bisa di sini titiknya, nggak bisa sebenarnya. Jadi ini antum harus lebih ekstra. Mungkin latihan modern bow itu bisa lebih singkat mahirnya. Bisa mungkin belajar sebulan udah bisa akurat. Tapi kalau untuk tradisional itu pakai rasa. Rio tuh harus pakai rasa, gimana caranya narik tapi nggak ada bidikan itu. Tapi Rio rasa-rasa, oh di sini nih kira-kira lepas, truk, oh meleset, oh berarti geser lagi nih di sini nih, truk, oh ya kena. Nah, itu pakai rasa. Jadi tradisional ini lebih main rasa sih, walaupun tetap ada teknik bidiknya, tapi tidak seperti modern yang emang sudah ada visirnya. Ini lebih memudahkan lah untuk akurat. Jadi aksesorisnya pun beda, terus juga cara tekniknya pun berbeda. Nggak sama lah kata kita mah, walaupun ya sama-sama insya Allah sunnah dua-duanya. Jadi nggak masalah lah kalau misalkan masalah aksesoris. Oh, saya pengen yang tradisional pakai aksesoris modern, bisa apa enggak? Nggak bisa, karena bukan spesifikasinya. Misalkan antum pakai handgun tapi pakai teropong sniper, tetap aja spesifikasinya bukan untuk itu. Jadi ya salah satu pembedanya itu adalah aksesoris juga. Aksesoris merupakan salah satu pembeda antara modern dan tradisional. Gitu Rio. Oke, Ustaz. Sekarang saya penasaran juga, tadi pemasangan antara modern dengan tradisional itu pemasangannya gimana ya, Ustaz? Cara memasang ya? Oke, bisa. Jadi perlu sahabat Kuaci tahu, sebelum kita memasang busur, kita harus tahu dulu struktur busur ini sendiri dan nama-nama dari struktur busur sendiri untuk pengetahuan umum ya. Mungkin ada sahabat Kuaci juga yang udah tahu mungkin tentang panahan, kita ulas lagi, siapa tahu menjadi ulasan tersendiri. Dan yang baru mau mulai panahan bisa mengenal di sini nih. Kalau saya emang lebih condong ke tradisional, jadi saya mungkin lebih bisa habis-habisan menjelaskan tentang tradisional karena saya juga sebagai bowyer ya. Bowyer itu sebutan untuk pembuat busur. Bowyer, saya juga archer itu sebutan sebagai untuk seorang pemanah. Dan saya juga coaching, saya juga coach untuk pelatih
memanah tradisional. Nah, insya Allah untuk pembelajaran ini kita bahas semuanya ya, supaya sahabat Koaci ini yang baru mau mulai memanah tahu semua. Dan Rio juga kayaknya belum tahu nih tentang tradisional nih. Lebih tepatnya lupa, Start. Lupa. Oke. Jadi tradisional ini, busur tradisional ini ada beberapa strukturnya. Yaitu ada yang di tengah ini namanya handle. Handle yang di ujung ini namanya siah. Yang di tengah ini namanya limbs. Jadi yang bekerja untuk melontarkan anak panah sebenarnya ada limbs ini yang menentukan jarak pelontarannya bisa jauh atau bisa dekat, itu adalah limbs yang ini. Nah, ini kualitas limbs ini mempengaruhi kualitas tembakan. Nah, ini namanya handle. Yang di tengah ini yang dipegang nanti handle. Ini namanya siah. Ini namanya limbs. Dan ini namanya talinya ini namanya string. Kalau itu sama ya. Kalau di modern tuh ada namanya riser. Riser itu handle nih. Nah, handle itu disebutnya riser. Ada yang namanya limbs juga sama. Limbsnya mana? Ini dia. Nah, itu limbs. Nah, dia bisa dibongkar pasang ya, take down. Dan juga ada yang namanya string. Oh, sama ya, string lah. Ya, string sama. Jadi istilah-istilah ada yang beda, ada juga yang sama. Seperti itu. Nah, untuk cara pemasangan ya jelas beda ya tekniknya. Karena modern sama tradisional ya beda alat, beda juga cara kerjanya, beda juga cara pemasangannya. Jadi kalau misalkan untuk busur tradisional, saya akan mengupas tuntas banyak busur tradisional ya Rio ya, untuk pengetahuan secara umum. Bukan berarti saya pilih kasih enggak yang modern, karena yang modern ilmu saya jauh lah untuk tentang modern itu banyak yang lebih ahli. Kalau untuk modern insya Allah lah saya tahu lah beberapa hal, walaupun banyak juga yang lebih tahu. Mungkin sahabat Koaci mungkin lebih tahu dari saya, insya Allah. Nah sekarang kita kembali ke busur tradisional ini. Nah kalau untuk busur modern, cara masangnya Rio itu duduk atau berdiri? Rio waktu itu duduk bisa. Duduk bisa. Bisa kalau nggak salah bisa. Lalu diri juga bisa. Diri juga bisa. Senyamannya sih kalau waktu itu Rio. Iya betul. Nah sama di tradisional pun bisa dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan berdiri. Bahkan tradisionalnya bisa pasang string ini bisa dalam keadaan menunggang kuda. Di atas kuda kita bisa pasang string. Nah itu. Walaupun saya belum bisa tekniknya, belum bisa untuk mempraktekkan untuk wah itu luar biasa lah kalau udah yang bisa naik kuda ambil lari, dia pasang string tidak di atas kuda. Wah itu luar biasa. Nah itu teknik-teknik memasang string itu ada beberapa teknik, bisa ambil duduk, bisa ambil berdiri, bisa ambil di atas kuda, bisa sambil berbaring pun bisa sebenarnya. Kalau dalam keadaan genting kan, misalkan dalam keadaan genting kita dalam keadaan bersembunyi, nah, kita bisa seperti itu untuk memasang string ini. Itu kalau di dalam tradisional ya. Jadi ya nggak jauh beda, saya praktekkan. Kalau dalam keadaan duduk aja ya, keadaan duduk. Ini saya karena sudah terpasang, saya ajarin dulu cara melepasnya, biar nggak bolak-balik. Untuk cara melepas busur tradisional ini jenis horsebow ya. Itu gampang, tinggal dibalikan gini, masukkan kaki kiri, pas di tengah handle, dan satu lagi di sini. Nah, di ujung siah sini, siah satu sini, satu dipegang, posisi seperti ini nih. Udah tinggal tarik aja. Tinggal tarik, lepas. Nah, ini sahabat Koaci. Begitu, simple untuk busur tradisional. Begitupun memasangnya, mau dalam keadaan duduk boleh, sama. Caranya adalah satu dikaitkan ke siahnya, satu lagi dipegang, sama. Masukkan kaki kiri, tahan dengan kaki kanan. Satu usia, satu lagi dipegang ya pakai tangan kiri. Tangan kanan siap memasang. Tinggal tarik, pasang, setting, lurus, lepas. Nggak patah ya, Start? Insya Allah enggak. Nah, itu tenaganya juga ekstra juga tuh pasti pasangnya. Ekstra, kalau misalkan busurnya beratnya ya berat banget, ya tenaganya yang dikeluarkan. Jadi busur ini punya kekuatan masing-masing. Jadi ada yang busur yang jadi satuan, biasanya kita di horsebow atau di panah ini pakainya kan satuan pound kan, pakai LB kan. Jadi kita nggak pakai satuan kilogram. Berat tarikan busurnya, tapi bisa jadi menambah kelesatan
anak panahnya juga. Jadi semakin berat yang Rio pakai mungkin bisa menambah lesatan anak panahnya. Tapi ya tenaga yang dikeluarkan lebih capek. Emang lebih capek. Iya. Masang ini aja capek. Nah, masangnya itu. Apalagi ini bongkar pasang nih. Kalau misalnya macet nih, Ah. udah deh. Nah, itulah sahabat Kuaci, Lebih makanya capek dipasangnya. jangan kadang saking bersemangatnya, wah, saya mau pakai busur yang ini aja, yang LBS tinggi biar kenceng. Tapi pas mau masang sering, aduh nggak kuat. Nah itu makanya jadi PR juga. Terus pas mau narik, dia nggak bisa narik full. Nah itu juga kurang bagus. Jadi sesuaikan lah. Sekarang Rio kita lanjut pasang string yang ini. Ini pun sebenarnya busur tradisional, cuma ya berbeda dengan yang ini ya. Ini modelnya horsebow. Kalau ini busur tradisional, modelnya jemparingan namanya. Ini adalah cikal bakal busur modern yang Rio ini. Mirip kan? Jemparingan itu nama istilah apa gimana tuh? San? Jemparingan itu ya nama daerah. Nama yang diambil dari nama daerah di Indonesia. Jadi jemparingan itu khas busur Indonesia. Walaupun tetap aja ada yang memperdebatkan. Cuma wallahu alam mana yang sejarah yang benar. Kadang sejarah itu kan susah mana yang benar mana yang enggak. Jadi ini adalah busur bisa jadi khas Indonesia. Sekarang cara pasangnya nggak bisa diinjak kayak Rio tadi. Kenapa nggak bisa? Ya, Karena ini nggak melengkung. Ya, tegak. Dia lurus. Makanya ini busur simpel banget kan. Kalau busur zaman dulu ya ini aja lurus. Udah gitu tinggal kasih untuk siah ini. Kalau dia kan melengkung. Jadi pas cara pasangnya ini mirip dengan horsebow. Dengan horsebow caranya adalah setelah dipasang ini pun sama sebenarnya bongkar pasang, cuma ini sudah dipasang. Nanti kita pasang satu di bawah, satu di atas. Nah, kita pegang tangan kiri limsnya, tangan kanan itu stringnya masuk kaki kiri. Satu siah limsnya di kaki kanan, satu di sini. Nah, ini dia tinggal tarik aja. Bismillah. Nah, sip. Seperti itu. Ini busur sejarah ini. Ini busur sejarahnya Perpadi. Bisa jadi modern bow ini. Salah satu asal usulnya. Ini ada visirnya zaman dulu. Mirip kan dengan visirnya Rio ini. Nah, ini yang modernnya. Seperti ini panjang. Dipasang di sini nanti kan. Iya. Nah, nanti kalau ini masih simpel kan? Simpel banget. Ini asal usulnya. Take down-nya mirip, bentuk reservoir pun mirip. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Sekarang Rio. Ya, Sat. Rio sebenarnya untuk apa sih Rio itu memanah itu tujuannya? Apa sih manfaatnya buat Rio itu memanah itu? Manfaatnya. Rio Melatih itu untuk pribadi Oh. Rio sendiri. pribadi ya. Melatih fokus Fokus. Oh, berarti dengan memanah Rio bisa jadi fokus tuh. untuk melatih. Untuk melatih. Oh, oke. Terus apa yang Rio rasakan habis memanah tuh? Merasakannya kita tuh rasanya untuk fokusnya itu dapat gitu. Jadi Fokus dapat. apapun tuh harus fokus. Oke. Ya, sebenarnya itu salah satu manfaat memanah. Jadi memanah ini bukan hanya sekedar olahraga sunnah. Tapi ini pun sebenarnya dalam hadis Nabi itu memanah, kekuatan itu ada di memanah. Jadi kalau Rio mau dan sahabat Kuaci sekalian ingin menjadi kuat, salah satu latihannya adalah memanah. Kenapa? Karena hadisnya jelas. Sesungguh kekuatan itu ada di memanah. Bukan kekuatan itu ada di berlari atau di berkuda atau di berenang, tapi kekuatan itu ada di memanah. Kenapa nggak di berpedang, nggak di bergulat? Kan mereka juga butuh tenaga kan. Tetapi Rasulullah tuh mengatakan bahwa kekuatan itu di memanah. Jadi memanah itu memperkuat diri kita, memperkuat imunitas tubuh kita, memperkuat mental kita, memperkuat fokus kita. Jadi semua olahraga misalkan harus dipilih salah satu yang terbaik itu adalah salah satunya adalah memanah. Rasulullah kalau disuruh ada 3 kan olahraga sunnah itu, memanah, berkuda, dan berenang. Dan kalau misalkan suruh milih salah satu itu adalah kekuatan itu makanya ada di memanah. Itu yang lebih dianjurkan. Walaupun semuanya sunnah. Cuman kalau misalkan memanah ini adalah nilai plusnya. Yang lain misalkan bagus, ini bagus ada plusnya. Gitu. Jadi kalau Rio pengen kuat, memanah lah. Terus kalau Rio pengen fokus juga memanah. Dan satu lagi, kalau memanah itu bisa mengendalikan emosi. Kenapa? Kalau memanah dalam keadaan emosi nggak bakal bener. Sebagus apapun busurnya,
sebagus apapun tekniknya, kalau dia nggak bisa ngatur emosi, berantakan tembakannya. Jadi itu kenapa di memanah itu kita emosi dikendalikan. Ada teman anak juga yang dapat manfaat ini. Dia tuh tadinya orangnya temperamental, suka marah-marah sama keluarganya, suka emosian lah, cepet emosiannya, terus masih merokok. Tapi semenjak latihan panahan mulai berkurang, mulai hilang itu. Dia lebih sabar, dia lebih berhenti merokok. Nggak tahu dia pun cerita kan, semenjak anak memanah udah berapa bulan ini kan, udah 6 bulan, udah hampir setahun. Udah, kata istrinya pun dia lebih tenang di keluarga, lebih bisa mengendalikan emosi lah. Nggak dulu kalau marah tuh pasti HP hancur. Dia orang adalah teman anak pasti aja kalau kata istrinya, kalau ada keributan di rumah pasti HP itu hancur, beli lagi, ntar emosi hancur lagi. Nah semenjak memanah tuh udah setahun tuh nggak ganti-ganti HP, katanya tuh udah berapa lama nggak ganti-ganti HP nih, karena emang emosinya terkendali. Nah itu luar biasa kan, dapat cerita-cerita gitu dari teman-teman archer yang lain. Ada juga yang dengan memanah dia bisa melatih konsentrasi yang tadinya nggak fokus, itu kalau ngomong nggak fokus, itu nggak konsentrasi, yang tadinya mungkin ada yang bilang autis, tapi dengan memanah dia dengan konsentrasi bisa diobati perlahan bisa jadi terapi juga. Dengan memanah itu kan kita harus fokus, terus juga kita harus menyeimbangkan antara tenaga, nafas, itu penting. Antum kalau misalkan nafas berantakan, tembakan berantakan. Nafas itu salah satu yang terpenting di dalam memanah. Jadi antum pas tarik busur itu nafas bukan hanya biasa aja, tapi antum harus tahan nafas itu. Tarik, tahan, baru tarik stringnya itu. Nah, itu penting banget di nafas itu. Makanya manfaat satunya lagi juga adalah mengatur sirkulasi ini udara di dalam tubuh kita. Jadi kalau Rio memanah terus, nah itu pasti nafas itu teratur, lebih tenang, lebih fokus. Mungkin secara sadar ataupun tidak sadar. Oke Rio, sekarang kita masuk uji coba ya. Kita Baik, coba busur tradisional dan busur modernnya, supaya sahabat Koaci juga tahu gimana sensasinya untuk kita latihan ya. Dan teknik-tekniknya pun ada di situ nanti. Baik, siapkan dulu quiver, jangan lupa. Siapkan anak panah terbaik. 3 anak panah cukup. Bawa sendiri nggak apa-apa. Udah? Oke, Rio, sekarang kita mulai. Kita pakai target bawah. Kenapa? Karena safety ke atas yang kurang bagus. Jadi kalau kita pakai target atas, khawatir melewati tembok. Kita pakai target bawah. Nah, kita mulai. Rio dengan teknik Rio, silakan. Kita Ana dengan teknik Ana. Siap, ayo, siap, lanjut. Siap ya, cepat. Nah, harus konsentrasinya terus. Fokus, nggak usah buru-buru. Nah, memang perbedaannya standar waktu. Siap.
tenang, harus konsentrasi fokus. Santai, relax. Oke, sip, cut. Gitu lah Rio, bagus. Baik, Kita sudah mulai latihan lagi dan mudah-mudahan istiqomah terus, Amin. harus konsisten. Siap. Itu udah bagus hasilnya, tinggal dirajinkan lagi latihannya. Nanti kita mundur, misalkan 10 meter udah bagus, mundur 15 meter, sudah bagus, mundur 20 meter. Seperti itu ya, jadi bertahap ya, jangan pengen langsung jauh. Oke? Dan jangan lupa gabung ke komunitas biar bisa istiqomah. Kita siap? Yuk, kita ambil, kita cabut.